Pernahkah kamu merasa dunia ini semakin cerdas tapi manusia justru semakin bodoh? Max Horkheimer dan Theodor Adorno berkata, apa yang kita sebut pencerahan justru telah berubah menjadi bentuk penindasan yang lebih halus. Kita punya teknologi canggih. Kita bisa mengakses ribuan informasi dalam satu klik. Tapi, mengapa kita justru merasa kosong? Apakah ini harga dari pencerahan yang dijanjikan oleh akal budi? Dalam seri ini, kita akan mengupas paradoks paling menyakitkan dari modernitas. Bagaimana akal yang seharusnya membebaskan, justru menciptakan rantai yang tak terlihat. Tonton sampai akhir, karena mungkin yang kamu kira terang, justru adalah bayangan yang paling gelap. Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Pencerahan yang menyulut kegelapan. Pencerahan. Sebuah kata yang sejak lama dikaitkan dengan kebebasan, akal, dan harapan. Kata yang menjanjikan pembebasan umat manusia dari belenggu mitos, dari takhayul, dari ketakutan yang diwariskan. Malam-malam gelap sebelum ilmu pengetahuan. Dalam semangatnya pencerahan menyerukan, sapere aude, beranilah berpikir sendiri. Beranilah keluar dari ketergantunganmu kepada otoritas yang membungkam. Namun, apakah benar kita menjadi lebih bebas? Apakah benar bahwa ketika cahaya akal menyala, bayang-bayang ketidaktahuan lenyap? Atau justru, seperti yang dikatakan Horkheimer dan Adorno dalam Dialectic of Enlightenment, cahaya itu sendiri kini menyilaukan bukan menerangi, dan kegelapan yang dulunya berbentuk mitos kini menjelma menjadi logika dingin dari pasar, teknologi, dan sistem kekuasaan yang begitu rapi, begitu rasional, begitu efisien, sehingga kita bahkan tidak menyadari bahwa kita sedang dikendalikan. Disinilah letak paradoks pencerahan, bahwa proyek yang lahir untuk membebaskan manusia justru menyiapkan jalan bagi bentuk-bentuk penindasan yang baru. Lebih halus, lebih tersembunyi, lebih mengakar. Bahwa mitos, yang katanya telah dikalahkan, ternyata tidak pernah benar-benar mati. Ia bersembunyi di balik wajah rasionalitas. Ia hidup di dalam angka-angka, dalam tabel produktivitas, dalam budaya populer yang tampaknya hanya menghibur, namun sejatinya meninabobokan. Rasio modern tidak lagi bertanya untuk mencari makna, tapi untuk menundukkan, untuk mengklasifikasikan, mengontrol, dan pada akhirnya menguasai. Horkheimer dan Adorno mengajak kita untuk menggugat premis dasar zaman modern, bahwa tidak semua yang tampak rasional itu adil, bahwa sistem yang efisien belum tentu manusiawi, bahwa logika dapat menjadi alat kekerasan jika ia melupakan etika. Mereka melihat bagaimana kapitalisme mengorganisir kehidupan bukan dengan paksa, tapi dengan persuasi. Bukan dengan cambuk, tapi dengan iklan. Dan bagaimana budaya berubah dari ruang kritik menjadi komoditas. Segala hal, bahkan pengalaman paling personal, kini dijual dalam bentuk serial, lagu, atau citra selebritas. Dan yang paling mengerikan adalah kita tidak merasa terpaksa, kita merasa bebas. Padahal, seperti dalam Gua Plato, kita justru semakin dalam ilusi. Pencerahan hari ini, dalam kacamata dialektika mereka, bukan sekadar soal maju atau mundur. Ia adalah tegangan antara dua kutub, rasio sebagai alat emansipasi dan rasio sebagai mekanisme dominasi. Dan di tengah tegangan itu, kita berdiri, terombang-ambing antara mimpi pembebasan dan kenyataan keterasingan. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah kita telah tercerahkan, melainkan, siapa yang menerangi kita? Untuk tujuan siapa? Cahaya itu dinyalakan, dan apa yang tidak bisa kita lihat karena terlalu silau. Inilah saatnya membuka kembali kitab-kitab yang penuh debu. Bukan untuk mencari jawaban siap saji, tetapi untuk menyelam ke dalam pertanyaan yang telah lama kita hindari. Karena kadang, satu-satunya jalan menuju terang adalah dengan menyusuri gelap yang paling dalam. Bagian 1, rasio yang berkhianat dari emansipasi menuju dominasi.
Pada mulanya, rasio, nalar manusia, dikenal sebagai cahaya yang membebaskan. Dalam bayangan ideal para pemikir pencerahan, akal adalah alat untuk membebaskan manusia dari tirani, dari dogma, yang membutakan, dari ketakutan akan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Dalam rasio manusia menemukan dirinya sendiri, makhluk otonom yang mampu memilih, memutuskan dan membentuk dunianya dengan kebebasan. Kant menyeru, keluar dari ketidakdewasaan, gunakanlah akalmu. Dan dunia tampak siap memasuki era baru, era emansipasi. Namun inilah tragedi rasio. Ia berkhianat. Akal yang tadinya membebaskan kini menjadi alat penaklukan. Rasionalitas yang dirayakan justru melahirkan sistem-sistem dingin yang kaku. Birokrasi yang tak mengenal wajah, kapitalisme yang mengukur manusia dari daya beli, dan teknologi yang tak lagi melayani, tapi mengendalikan. Emansipasi menjelma menjadi dominasi. Bebas menjadi dikendalikan. Inilah dialektika yang ditunjukkan Horkheimer dan Adorno, bahwa rasio tak berhenti pada pencerahan, tapi terus bergerak menuju reduksi, menuju penyederhanaan dunia ke dalam angka, klasifikasi, dan fungsi. Dunia kehilangan makna karena segala hal diukur dari gunanya. Apa yang tidak berguna dianggap sia-sia. Seni yang tidak dijual, cinta yang tidak produktif, renungan yang tidak bisa dikomersialisasikan, semuanya tersingkir. Rasio tidak lagi bertanya, mengapa? Ia hanya bertanya, bagaimana cara mempercepat, mengefisienkan, mengontrol. Dominasi modern tidak lagi seperti cambuk di tangan tuan tanah. Ia berwujud lembut dalam algoritma, lembaga, prosedur. Ia hadir dalam manajemen yang tampak netral. Bahkan dalam budaya, musik pop, film, televisi, TikTok, dominasi merayap masuk. Bukan dengan melarang, tapi dengan menawarkan begitu banyak pilihan, hingga kita tak sadar bahwa semua pilihan itu mengarah ke tempat yang sama, konsumsi. Dan disinilah letak pengkhianatan rasio. Ia kehilangan refleksivitasnya. Ia tidak lagi mempertanyakan dirinya sendiri. Ia tidak sadar bahwa dalam upaya menaklukkan alam dan sejarah, ia sedang menaklukkan kemanusiaan itu sendiri. Sistem yang rasional, bila kehilangan nurani, bisa menjadi lebih kejam dari sistem barbar manapun. Sebab kekerasan yang dibungkus dalam efisiensi adalah kekerasan yang tidak dikenali sebagai kekerasan. Kekuasaan yang datang dalam nama kemajuan tidak disadari sebagai kekuasaan. Manusia modern bangga telah bebas dari mitos, tapi mereka hidup dalam mitos baru, mitos kemajuan. Bahwa semakin cepat berarti semakin baik. Bahwa semakin besar produksi berarti semakin beradab. Padahal, seperti yang ditunjukkan para pemikir Frankfurt School, kita sedang menyaksikan kemajuan tanpa arah, rasionalisasi tanpa tujuan, ilmu tanpa kebijaksanaan. Dan yang paling menyedihkan adalah, kita memuja itu semua. Kita tidak memberontak, kita menyesuaikan diri. Kita tidak melawan, kita ikut tertawa. Dalam dunia yang rasional tapi kosong, kita dibius dengan hiburan, digiring oleh algoritma, dan kehilangan kemampuan untuk bertanya, mengapa? Maka inilah pertanyaan besar yang diajukan oleh Dialectic of Enlightenment. Apakah pencerahan telah melahirkan kebebasan? Atau justru melahirkan bentuk baru dari penjara yang tak terlihat? Di zaman ketika semua tampak transparan, data, informasi, statistik, justru kita kehilangan yang paling mendasar, pemahaman akan makna. Maka tugas kita bukan menolak rasio, tetapi menghidupkannya kembali sebagai kekuatan kritis, bukan teknis. Sebagai panggilan untuk memahami, bukan sekadar mengendalikan. Karena jika tidak, pencerahan tidak akan membawa kita pada kebebasan, melainkan akan menjadi lampu yang memandikan kita dalam cahaya, agar lebih mudah dikurung. Pencerahan yang menyulut kegelapan. Pencerahan. Sebuah kata yang sejak lama dikaitkan dengan kebebasan, akal, dan harapan. Kata yang menjanjikan pembebasan umat manusia dari belenggu mitos, dari takhayul, dari ketakutan yang diwariskan, malam-malam gelap sebelum ilmu pengetahuan. Dalam semangatnya pencerahan menyerukan, sapere aude, beranilah berpikir sendiri. Beranilah keluar dari ketergantunganmu kepada otoritas yang membungkam. Namun, apakah benar kita menjadi lebih bebas? Apakah benar bahwa ketika cahaya akal menyala,
Bayang-bayang ketidaktahuan lenyap? Atau justru, seperti yang dikatakan Horkheimer dan Adorno dalam Dialectic of Enlightenment, cahaya itu sendiri kini menyilaukan bukan menerangi, dan kegelapan yang dulunya berbentuk mitos kini menjelma menjadi logika dingin dari pasar, teknologi, dan sistem kekuasaan yang begitu rapi, begitu rasional, begitu efisien, sehingga kita bahkan tidak menyadari bahwa kita sedang dikendalikan. Disinilah letak paradoks pencerahan, bahwa proyek yang lahir untuk membebaskan manusia justru menyiapkan jalan bagi bentuk-bentuk penindasan yang baru. Lebih halus, lebih tersembunyi, lebih mengakar. Bahwa mitos, yang katanya telah dikalahkan, ternyata tidak pernah benar-benar mati. Ia bersembunyi di balik wajah rasionalitas. Ia hidup di dalam angka-angka, dalam tabel produktivitas, dalam budaya populer yang tampaknya hanya menghibur, namun sejatinya meninabobokan. Rasio modern tidak lagi bertanya untuk mencari makna, tapi untuk menundukkan, untuk mengklasifikasikan, mengontrol, dan pada akhirnya menguasai. Horkheimer dan Adorno mengajak kita untuk menggugat premis dasar zaman modern, bahwa tidak semua yang tampak rasional itu adil, bahwa sistem yang efisien belum tentu manusiawi, bahwa logika dapat menjadi alat kekerasan jika ia melupakan etika. Mereka melihat bagaimana kapitalisme mengorganisir kehidupan bukan dengan paksa, tapi dengan persuasi, bukan dengan cambuk, tapi dengan iklan, dan bagaimana budaya berubah dari ruang kritik menjadi komoditas. Segala hal, bahkan pengalaman paling personal, kini dijual dalam bentuk serial, lagu, atau citra selebritas. Dan yang paling mengerikan adalah, kita tidak merasa terpaksa, kita merasa bebas. Padahal, seperti dalam Gua Plato, kita justru semakin dalam ilusi. Pencerahan hari ini, dalam kacamata dialektika mereka, bukan sekadar soal maju atau mundur. Ia adalah tegangan antara dua kutub, rasio sebagai alat emansipasi dan rasio sebagai mekanisme dominasi. Dan di tengah tegangan itu, kita berdiri, terombang-ambing antara mimpi pembebasan dan kenyataan keterasingan. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah kita telah tercerahkan, melainkan, siapa yang menerangi kita? Untuk tujuan siapa? Cahaya itu dinyalakan, dan apa yang tidak bisa kita lihat karena terlalu silau. Inilah saatnya membuka kembali kitab-kitab yang penuh debu. Bukan untuk mencari jawaban siap saji, tetapi untuk menyelam ke dalam pertanyaan yang telah lama kita hindari. Karena kadang, satu-satunya jalan menuju terang adalah dengan menyusuri gelap yang paling dalam. Bagian 1, rasio yang berkhianat dari emansipasi menuju dominasi. Pada mulanya, rasio, nalar manusia, dikenal sebagai cahaya yang membebaskan. Dalam bayangan ideal para pemikir pencerahan, akal adalah alat untuk membebaskan manusia dari tirani, dari dogma, yang membutakan, dari ketakutan akan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Dalam rasio manusia menemukan dirinya sendiri, makhluk otonom yang mampu memilih, memutuskan dan membentuk dunianya dengan kebebasan. Kant menyeru, keluar dari ketidakdewasaan, gunakanlah akalmu. Dan dunia tampak siap memasuki era baru, era emansipasi. Namun inilah tragedi rasio. Ia berkhianat. Akal yang tadinya membebaskan kini menjadi alat penaklukan. Rasionalitas yang dirayakan justru melahirkan sistem-sistem dingin yang kaku. Birokrasi yang tak mengenal wajah, kapitalisme yang mengukur manusia dari daya beli, dan teknologi yang tak lagi melayani, tapi mengendalikan. Emansipasi menjelma menjadi dominasi. Bebas menjadi dikendalikan. Inilah dialektika yang ditunjukkan Horkheimer dan Adorno, bahwa rasio tak berhenti pada pencerahan, tapi terus bergerak menuju reduksi, menuju penyederhanaan dunia ke dalam angka, klasifikasi, dan fungsi. Dunia kehilangan makna karena segala hal diukur dari gunanya. Apa yang tidak berguna dianggap sia-sia. Seni yang tidak dijual, cinta yang tidak produktif, renungan yang tidak bisa dikomersialisasikan, semuanya tersingkir. Rasio tidak lagi bertanya, mengapa? Ia hanya bertanya, bagaimana cara mempercepat, mengefisienkan, mengontrol. Dominasi modern tidak lagi seperti cambuk di tangan tuan tanah.
Ia berwujud lembut dalam algoritma, lembaga, prosedur. Ia hadir dalam manajemen yang tampak netral. Bahkan dalam budaya, musik pop, film, televisi, TikTok, dominasi merayap masuk. Bukan dengan melarang, tapi dengan menawarkan begitu banyak pilihan, hingga kita tak sadar bahwa semua pilihan itu mengarah ke tempat yang sama, konsumsi. Dan disinilah letak pengkhianatan rasio. Ia kehilangan refleksivitasnya. Ia tidak lagi mempertanyakan dirinya sendiri. Ia tidak sadar bahwa dalam upaya menaklukkan alam dan sejarah, ia sedang menaklukkan kemanusiaan itu sendiri. Sistem yang rasional, bila kehilangan nurani, bisa menjadi lebih kejam dari sistem barbar manapun. Sebab kekerasan yang dibungkus dalam efisiensi adalah kekerasan yang tidak dikenali sebagai kekerasan. Kekuasaan yang datang dalam nama kemajuan tidak disadari sebagai kekuasaan. Manusia modern bangga telah bebas dari mitos, tapi mereka hidup dalam mitos baru, mitos kemajuan. Bahwa semakin cepat berarti semakin baik. Bahwa semakin besar produksi berarti semakin beradab. Padahal, seperti yang ditunjukkan para pemikir Frankfurt School, kita sedang menyaksikan kemajuan tanpa arah, rasionalisasi tanpa tujuan, ilmu tanpa kebijaksanaan. Dan yang paling menyedihkan adalah, kita memuja itu semua. Kita tidak memberontak, kita menyesuaikan diri. Kita tidak melawan, kita ikut tertawa. Dalam dunia yang rasional tapi kosong, kita dibius dengan hiburan, digiring oleh algoritma, dan kehilangan kemampuan untuk bertanya, mengapa? Maka inilah pertanyaan besar yang diajukan oleh Dialectic of Enlightenment. Apakah pencerahan telah melahirkan kebebasan? Atau justru melahirkan bentuk baru dari penjara yang tak terlihat? Di zaman ketika semua tampak transparan, data, informasi, statistik, justru kita kehilangan yang paling mendasar, pemahaman akan makna. Maka tugas kita bukan menolak rasio, tetapi menghidupkannya kembali sebagai kekuatan kritis, bukan teknis. Sebagai panggilan untuk memahami, bukan sekadar mengendalikan. Karena jika tidak, pencerahan tidak akan membawa kita pada kebebasan, melainkan akan menjadi lampu yang memandikan kita dalam cahaya, agar lebih mudah dikurung. Bagian 4. Fasisme dan kapitalisme, dua wajah dari rasionalitas yang sama. Ketika kita menyebut fasisme, yang muncul di benak adalah citra kekerasan, dominasi brutal, simbol-simbol otoriter, dan kekuasaan yang menindas. Sedangkan kapitalisme mungkin lebih sering diasosiasikan dengan kebebasan pasar, kemajuan teknologi, dan pilihan individu. Tapi di tangan Max Horkheimer dan Theodor Adorno, dua wajah ini, yang tampaknya bertolak belakang, justru terungkap sebagai cerminan dari satu tubuh yang sama. Tubuh itu adalah rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental adalah cara berpikir yang mengukur segalanya berdasarkan efisiensi, manfaat, dan kontrol. Ia tidak bertanya apa yang baik, tetapi apa yang berguna. Ia tidak bertanya apa makna hidup, tetapi bagaimana hidup ini bisa dimaksimalkan. Dalam logika ini segala sesuatu termasuk manusia menjadi alat untuk mencapai tujuan. Dan tujuan itu bukanlah kebahagiaan sejati atau pembebasan spiritual, melainkan domestikasi, keteraturan, dan kepatuhan. Kapitalisme modern membanggakan dirinya sebagai sistem yang memberi kebebasan, tapi Adorno dan Horkheimer melihat bahwa kebebasan itu adalah semu. Kebebasan memilih produk pekerjaan atau hiburan tidaklah setara dengan kebebasan berpikir atau membentuk dunia baru. Kapitalisme tidak menindas seperti diktator kuno. Ia tidak memaksa dengan kekuatan fisik, tapi membentuk kesadaran lewat sistem nilai dan konsumsi. Ia menjadikan kebutuhan manusia bukan sesuatu yang otentik, tapi sesuatu yang diproduksi, apa yang kita anggap kita butuh, dari mobil hingga pengalaman spiritual, seringkali telah direkayasa oleh sistem produksi. Dalam kapitalisme lanjut, bahkan keinginan untuk melawan sistem telah diubah menjadi pasar. Dijual sebagai gaya hidup, sebagai produk. Kita tidak lagi diberi perintah, kita dibuat ingin menaati. Namun, ketika tatanan kapitalistik gagal menjamin stabilitas sosial dan ekonomi, ketika sistem mulai goyah, maka wajah lain dari rasionalitas instrumental pun muncul, fasisme.
Fasisme bukanlah lawan dari modernitas, kata Adorno. Ia justru anak dari modernitas yang gagal menyeimbangkan kemajuan dan nilai kemanusiaan. Ia menggunakan rasionalitas teknis untuk mengatur rakyat, menghapus perbedaan, dan membentuk masyarakat seragam yang tidak berpikir, tidak bertanya, hanya mematuhi. Dalam sistem fasis, manusia bukan lagi individu, tapi angka. Mereka diseragamkan, dilucuti dari identitas personal, dan dimasukkan dalam proyek besar negara. Yang tersisa hanyalah massa, dan massa mudah digerakkan. Horkheimer menulis, siapa yang berbicara tentang fasisme tanpa mengkritik kapitalisme, sebaiknya juga diam. Tentang de Petrunya, fasisme adalah perluasan logika pasar menjadi logika kekuasaan mutlak. Ia adalah kapitalisme yang kehilangan topeng humanismenya. Baik kapitalisme maupun fasisme menggunakan logika efisiensi, kalkulasi, dan kontrol. Perbedaan mereka bukan pada struktur pikir, tapi pada kadar keterbukaan. Kapitalisme menyembunyikan dominasi di balik kebebasan konsumsi. Fasisme menampilkannya tanpa malu-malu. Keduanya menjadikan manusia bukan tujuan tetapi alat. Dan inilah kritik utama dari Dialectic of Enlightenment. Ketika pencerahan yang awalnya ingin membebaskan manusia lewat akal, gagal mengkritik dirinya sendiri, maka ia berubah menjadi alat penindasan. Rasionalitas yang terputus dari nilai, dari belas kasih, dari pengalaman eksistensial, adalah rasionalitas yang siap bekerja untuk siapa saja, entah untuk membangun taman atau membakar manusia. Dalam krematorium, Adorno dan Horkheimer tidak mengajak kita memilih antara kapitalisme atau fasisme. Mereka mengajak kita melihat akar dari keduanya, yakni cara berpikir yang menjadikan dunia sebagai objek, manusia sebagai komoditas, dan sejarah sebagai statistik. Mereka mengajak kita menolak pandangan bahwa modernitas itu netral, bahwa teknologi, ilmu pengetahuan, dan kemajuan ekonomi selalu sejalan dengan kebebasan. Tidak. Di dalam setiap kemajuan, ada kemungkinan kegelapan yang tersembunyi. Maka, jika kita ingin membangun masa depan yang benar-benar manusiawi, bukan rasionalitas yang harus ditolak, tapi rasionalitas yang lupa akan tujuannya. Tujuan itu bukan sekadar efisiensi atau produktivitas, tapi kehidupan yang sungguh layak dijalani. Bagian 5. Dialektika negatif. Menolak totalitas, merayakan retakan. Apa yang terjadi ketika pikiran mencoba menjelaskan segalanya secara total? Ketika sistem dibangun begitu lengkap dan utuh sehingga tak menyisakan ruang bagi perbedaan, keraguan, atau kegagalan. Dalam filsafat kritis Theodor W. Adorno, segala totalitas, segala sistem yang mengklaim mampu menjelaskan realitas sepenuhnya adalah ancaman terhadap kehidupan itu sendiri. Sebab totalitas, betapapun rasionalnya, selalu dibangun dengan menyingkirkan apa yang tak bisa dimasukkan ke dalam kerangkanya. Yang tidak cocok dibungkam, yang menyimpang dianggap kesalahan. Disinilah dialektika negatif lahir, sebagai upaya filsafat untuk menolak penyatuan, sistematisasi, dan penyempurnaan yang mematikan perbedaan, sebagai usaha untuk berpikir lewat negasi, bukan afirmasi mutlak. Bagi Adorno, filsafat tidak seharusnya memberi kepastian, tetapi membuka luka-luka kenyataan yang telah ditutup oleh ideologi. Ia menolak gagasan Hegel bahwa sejarah bergerak menuju sintesis yang harmonis. Dunia bagi Adorno tidak harmonis. Ia penuh konflik, luka, penghapusan, dan paradoks. Dan tugas pemikiran bukanlah menutupi paradoks itu, melainkan menghadapinya secara jujur. Yang sejati tidak pernah utuh. Dalam retakanlah kebenaran bersembunyi. Inilah yang ia maksud dengan dialektika negatif. Cara berpikir yang tidak memaksakan kesatuan, tapi justru berdiam dalam perbedaan, menunda kesimpulan, mendengarkan yang tertindas, dan menolak yang terlalu lancar. Adorno percaya bahwa sistem total, baik itu dalam bentuk ideologi politik, teori filsafat, maupun narasi budaya, cenderung menghapus yang tidak sesuai. Yang berbeda dianggap tidak rasional, yang ganjil dianggap cacat, yang gagal dianggap harus diperbaiki.
Namun justru di dalam yang gagal, yang tidak selesai dan yang tak bisa dipahami, Adorno menemukan kejujuran. Karena realitas bukanlah sesuatu yang bisa dibungkus rapi. Hidup selalu lebih rumit daripada konsep, lebih kompleks daripada kategori. Filsafat, bagi Adorno, bukan tentang pengetahuan akhir, tapi kesetiaan pada yang tak dapat diselesaikan. Ia menulis, filsafat adalah upaya untuk mengatakan hal yang tak bisa dikatakan tanpa menyederhanakannya. Dialektika negatif bukan sekadar permainan logika, ia adalah tindakan etis. Karena dalam dunia yang sudah dikuasai oleh logika efisiensi dan keseragaman, berpikir secara tidak total adalah bentuk perlawanan. Kritik terhadap sistem bukan berarti menolak akal, tetapi menolak akal yang telah dibengkokkan untuk melayani kekuasaan. Bukan berarti membela irasionalitas, tapi mengungkapkan luka yang rasionalitas tidak mau lihat. Yang tidak masuk akal, bukan karena ia salah, tapi mungkin karena dunia sudah terlalu dipaksa untuk masuk akal. Adorno tidak menawarkan solusi. Ia tidak percaya pada utopia yang bisa digambarkan secara tuntas. Baginya, utopia justru adalah apa yang belum bisa dibayangkan dalam kerangka sistem sekarang. Retakan dalam pemikirannya, bukan kehancuran, tapi kemungkinan. Kemungkinan bahwa di luar sistem yang menindas, di luar logika dominasi dan konsumerisme, masih ada ruang untuk bentuk kehidupan lain yang belum terwujud. Dialektika negatif menolak menjanjikan kebahagiaan, tapi justru karena itulah ia menjadi tempat tumbuhnya kejujuran yang radikal. Di dunia di mana semuanya harus memiliki makna, fungsi, dan kejelasan, dialektika negatif mengajak kita membiarkan yang kabur tetap kabur. Bukan karena kita pasrah, tapi karena kita sadar bahwa apa yang paling manusiawi dalam diri kita bukanlah kepastian, melainkan kemampuan untuk terus mengerutkan dahi, bertanya, dan menunda jawaban. Filsafat bukan jawaban. Ia adalah luka yang tetap terbuka agar manusia tetap manusia. Bagian 6. Menemukan harapan di tengah puing rasionalitas. Bagaimana mungkin kita tetap berharap di dunia yang rasionalitasnya telah menjadi instrumen penindasan? Bagaimana kita bisa percaya ketika akal yang seharusnya membebaskan justru mengekang, dan logika yang seharusnya memberi terang justru menyelimuti kita dengan kegelapan budaya massal, birokrasi dingin, dan keheningan yang dibentuk oleh ketakutan? Horkheimer dan Adorno tidak menulis sebagai pencari ilusi, tetapi sebagai saksi dari abad yang berdarah dan menipu. Namun di balik kehancuran yang mereka lukiskan, ada satu hal yang tak pernah mereka buang. Kemungkinan, meskipun kecil, meskipun tak terdefinisi, meskipun belum hadir. Inilah bagian terdalam dan paling sunyi dari dialectic of enlightenment. Ketika seluruh rasionalitas runtuh, mereka tidak menyerah. Mereka tetap menyalakan satu lentera kecil. Bukan untuk menerangi segalanya, tetapi cukup untuk melihat bahwa kegelapan bukan akhir dari segalanya. Apa itu harapan bagi Horkheimer dan Adorno? Bukan kepercayaan sentimental bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Bukan keyakinan naif bahwa sejarah akan membenahi dirinya sendiri. Bagi mereka, harapan adalah pengakuan terhadap retakan yang tak bisa ditutup. Bahwa bahkan di tengah totalitas, ada celah. Bahwa dalam sistem yang menindas ada momen, betapapun rapuhnya, di mana manusia masih bisa berkata, tidak. Dan dari tidak itulah, dunia baru bisa dibayangkan. Bukan sebagai program, tetapi sebagai kemungkinan yang masih asing dan tak terjangkau. Mereka menulis, hanya karena dunia belum menjadi rumah, maka pemikiran dapat memimpikan rumah yang sejati. Jika filsafat telah dikompromikan, jika rasio telah menjadi instrumen kekuasaan, maka di mana harapan bisa ditemukan? Jawaban mereka mengejutkan, di seni, di puisi, di fragmen, dalam bentuk-bentuk ekspresi yang tidak tunduk pada fungsi, tidak taat pada logika dominasi, tidak patuh pada efisiensi dan produksi. Seni, yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya, yang menolak direduksi menjadi angka, yang membuat kita diam, hening, atau menangis tanpa tahu kenapa. Itulah tempat terakhir kebenaran bisa bersembunyi. Karena dalam dunia yang seluruhnya telah dijelaskan, yang tak bisa dijelaskan adalah bentuk perlawanan.
Ironisnya, mereka tidak mengajak kita untuk membuang akal. Mereka tidak anti-rasional. Mereka hanya ingin menyelamatkan rasionalitas dari dirinya sendiri, agar ia tak lagi menjadi alat untuk menguasai, tetapi bisa kembali menjadi cahaya yang membebaskan. Tapi itu hanya mungkin jika akal mengakui keterbatasannya, bersedia mendengar suara yang dibungkam, dan membuka ruang bagi yang lain untuk berbicara. Bahkan jika yang lain itu adalah penderitaan, absurditas, atau tangisan diam-diam manusia. Yang membuat dialectic of enlightenment begitu dalam adalah kenyataan bahwa harapan di dalamnya tidak hadir sebagai doktrin, tetapi sebagai kesunyian yang jujur. Harapan muncul bukan dari rencana 5 tahun atau sistem baru, tetapi dari keberanian untuk tidak menyerah pada sistem apapun yang mematikan jiwa manusia. Harapan dalam pengertian ini adalah penolakan terhadap keharusan tunggal, kesetiaan pada yang tak selesai, mendengarkan suara yang sumbang dan tidak sinkron, menerima bahwa yang paling manusiawi adalah yang paling rapuh. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu diukur, dihitung, dan diawasi. Kita dikelilingi oleh sistem yang ingin membuat kita percaya bahwa hanya ada satu jalan, satu logika, satu realitas. Namun Horkheimer dan Adorno berbisik kepada kita dari reruntuhan abad 20, tidak, masih ada yang lain, dan itu belum bisa kita pahami sepenuhnya. Mereka tidak menunjukkan jalan keluar, tetapi mereka menunjukkan pintu kecil yang nyaris tak terlihat, pintu yang hanya bisa kita lihat jika kita berhenti mencari totalitas dan mulai mendengarkan sunyi yang tertinggal di balik retakan dunia. Bagian penutup, pencerahan sejati. Ketika kita mau mendengar jeritan dari dalam gelap. Seluruh perjalanan yang kita tempuh bersama Horkheimer dan Adorno dalam Dialectic of Enlightenment bukanlah jalan terang, tetapi lorong panjang yang menyusuri bayang-bayang paling kelam dari modernitas. Apa yang tampak sebagai cahaya di permukaan, kemajuan, rasionalitas, kebebasan, justru menyembunyikan kegelapan yang lebih dalam. Dominasi yang terbungkus sistem, kekuasaan yang tersembunyi dalam kalkulasi, dan penindasan yang menjelma dalam hiburan, efisiensi, dan rutinitas. Mereka tidak menulis untuk menghibur. Mereka tidak membangun sistem untuk menjelaskan segalanya. Mereka menulis seperti orang yang membangunkan kita dari tidur, dengan suara yang tajam, keras, dan kadang menyakitkan. Karena bagi mereka, pencerahan sejati bukanlah tentang pencapaian, pengetahuan, tetapi tentang keberanian untuk mendengar jeritan yang kita tutup rapat dengan logika, jeritan yang kita bungkam dengan teknologi, jeritan yang kita diamkan karena terlalu takut menghadapi sisi gelap dari diri sendiri. Di awal zaman modern, pencerahan muncul sebagai janji. Kita akan membebaskan diri dari mitos, tahayul, dan ketakutan melalui akal dan ilmu pengetahuan. Namun, pencerahan yang dibayangkan sebagai gerakan emansipasi perlahan berubah menjadi proyek penaklukan, bukan hanya terhadap alam, tetapi juga terhadap manusia itu sendiri. Rasio yang dahulu membebaskan, kini menjadi alat mengendalikan. Segala sesuatu diukur, dijelaskan, dikendalikan, dimasukkan ke dalam sistem. Apa yang tidak dapat dikuasai, dianggap tidak penting. Apa yang tidak dapat dijelaskan, dianggap tidak ada. Manusia menjadi objek statistik. Cinta menjadi data perilaku. Penderitaan menjadi angka dalam laporan ekonomi. Inilah wajah gelap dari rasionalitas yang tidak sadar akan dirinya sendiri. Dan dari dalam kegelapan itu, suara-suara jeritan yang selama ini dikubur mulai bergema. Pencerahan sejati, kata Horkheimer dan Adorno, bukan tentang menambahkan cahaya, tetapi berani duduk dalam gelap dan mendengarkan suara-suara yang dikeluarkan dari terang palsu. Itu adalah suara orang-orang yang tertindas oleh sistem ekonomi. Suara jiwa-jiwa yang kehilangan makna dalam dunia yang terlalu cepat. Suara anak-anak yang tak pernah punya masa kecil karena industri hiburan telah mengatur cara mereka tertawa. Suara tubuh yang ditata, dijual, dan ditampilkan seperti komoditas. Semua suara ini tidak masuk ke dalam statistik. Mereka tidak ditulis dalam makalah ekonomi atau pidato politik, tapi mereka nyata. Dan mereka berteriak.
Filsafat, dalam bentuknya yang paling sejati, adalah kesediaan untuk mendengar suara itu. Bukan untuk memberi solusi instan, tetapi untuk tidak membiarkan jeritan itu lenyap dalam diam. Kita sering tergoda untuk mencari sistem besar yang bisa menjelaskan segalanya. Kita ingin jawaban yang menyeluruh, total, rapi. Namun dalam totalitas selalu ada kekerasan, karena totalitas menuntut keseragaman. Ia tidak bisa menerima gangguan. Ia membungkam yang tidak cocok. Itulah sebabnya Horkheimer dan Adorno justru memilih jalan fragmen. Bukan karena mereka tidak mampu membangun sistem, tetapi karena mereka tidak mau menjadi bagian dari sistem yang membungkam. Mereka menulis dalam serpihan, karena kenyataan itu sendiri telah hancur dalam serpihan. Dan dari serpihan-serpihan itu kita bisa mulai menyusun makna baru, bukan sebagai bangunan kokoh, tetapi sebagai peluang untuk bertanya kembali. Pencerahan sejati bukanlah proyek yang selesai, bukan kemenangan akal terhadap mitos, bukan finalisasi sejarah. Pencerahan sejati adalah pencerahan yang mau meragukan dirinya sendiri, yang mau bertanya, apakah kita benar-benar membebaskan manusia? Apakah rasionalitas kita tidak sedang menyembunyikan bentuk baru dari kekuasaan? Pencerahan sejati adalah ketika kita berhenti percaya bahwa kita sudah tahu segalanya dan mulai mendengarkan yang tidak bisa dijelaskan. Penderitaan, kehilangan, absurditas, cinta, kesepian. Itu semua adalah suara-suara yang tidak produktif secara ekonomi. Tapi justru disitulah letak kemanusiaan kita yang paling dalam. Buku Dialectic of Enlightenment tidak membawa kita pada kejelasan. Ia tidak menawarkan obat, tidak memberikan jalan keluar. Yang ia tawarkan adalah cermin, agar kita berani melihat wajah kita sendiri, bukan dalam terang yang membutakan, tetapi dalam bayangan yang mengingatkan. Pencerahan sejati bukanlah cahaya yang membutakan, tetapi nyala kecil yang cukup untuk melihat jeritan dari dalam gelap dan tidak lari dari sana. Karena justru ketika kita mendengar jeritan itu, kita tahu bahwa kita belum sepenuhnya mati sebagai manusia. Don't forget to comment, like, and subscribe.